Anak laki-laki berusia 7 tahun di Kota Malang, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang, mendapatkan kekerasan berupa penyekapan dan penyiksaan oleh anggota keluarganya sendiri. Diduga, anak berinisial D ini disekap dan dianiaya oleh kelima anggota keluarganya yang bertempat tinggal dalam satu rumah. Kasat Reskrim Polresta Malang, Kota Kompol Danang Yudanto menyebutkan bahwa 5 anggota keluarga tersebut dengan tega menyekap dan menganiaya D lantaran dianggap gaduh dan suka melakukan perbuatan yang tidak disenangi oleh para pelaku. Diduga, penganiayaan terhadap D ini sudah berlangsung selama setengah tahun. D berhasil meloloskan diri dari tempat ia disekap dan meminta pertolongan dari rumah tetangganya. Kemudian, warga setempat akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT dan pihak yang berwenang. Setelah mendapat laporan dari warga, Selasa 10 Oktober 2023, pihak yang berwenang mendatangi rumah pelaku dan korban penganiayaan. Polisi melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang pelaku yang merupakan ayah kandung korban, ibu tiri korban, nenek tiri korban, paman tiri korban, dan kakak tiri korban. D tidak hanya dianiaya, tetapi juga mendapat penyiksaan seperti tangan yang dicelupkan ke dalam air panas, kekurangan gizi serta tidak mendapatkan asupan makanan yang baik. Seorang anak yang berusia 7 tahun mengalami kejahatan atau kekerasan dilakukan oleh 5 orang anggota keluarganya sendiri terjadi di Desa Buring, Kecamatan Kedung Kandang di daerah Malang. Ini adalah sesuatu berita yang sama sekali tidak manusiawi dan ini sudah seringkali terjadi di berbagai tempat di wilayah Indonesia. Oleh karena itu Komnas Perlindungan Anak menyatakan bahwa hal-hal yang sedemikian seharusnya harus ditindak oleh polisi secara tegas. Bagaimana mungkin seorang atau sekeluarga berjumlah 5 orang melakukan kekerasan secara bersama-sama atau bergantian kepada seorang anak berusia 7 tahun. Kita bisa bayangkan seorang bapak kandung dan dilakukan juga oleh seluruh keluarga yang di dalamnya ada ibu tiri, ada kakak kandung tiri, ada nenek tiri. Artinya semua yang ada di keluarga itu melakukan kekerasan terhadap seorang anak. Ini adalah sesuatu perilaku yang tidak manusiawi dan menurut saya ini biadab. Bagaimana mungkin hati nurani seorang ibu, bapak dan nenek, abang melakukan yang sedemikian kejam terhadap seorang anak yang masih bocah 7 tahun. Tapi itu adalah kenyataan pada saat ini. Oleh karena itu Komnas Perlindungan Anak secara tegas mengatakan bahwa tindakan yang demikian harus ditindak secara tegas oleh kepolisian. Dan ini juga menunjukkan kepada kita semua masyarakat Indonesia bahwa sistem perlindungan anak di tempat tinggal di mana anak bermukim sangat-sangat tidak berjalan dengan sesungguhnya. Tidak ada pengawasan dari RT, RW, kelurahan dan seterusnya. Ini karena memang kalau terjadi sesuatu di tengah-tengah salah satu keluarga dianggap itu masih persoalan pribadi atau internal keluarga sendiri yang bertanggung jawab. Padahal sesungguhnya kalau kita bicara tentang anak, ada undang-undang perlindungan anak yang harus melindunginya. Sistem perlindungan anak mewajibkan kita semuanya apabila terjadi kekerasan terhadap anak, baik kita sebagai pelaku juga para tetangga atau orang yang tinggal di sekitarnya harus ikut bertanggung jawab. Karena apa? Karena anak tidak akan pernah mampu membela dirinya sendiri. Oleh karena itu Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur supaya setiap orang dewasa, siapapun dia, baik tetangga maupun masyarakat umum, apabila mengetahui terjadi sesuatu kekerasan terhadap anak, bertanggung jawab, wajib hukumnya harus melindungi. Untunglah yang dikatakan di sini bahwa tetangga ikut membantu, bahkan melaporkan kepada kepolisian. Ini sesuatu yang harus ditindaklanjuti dan memang juga begitulah seharusnya terjadi. Apabila ada kekerasan terjadi di masyarakat, semuanya harus sama-sama bertanggung jawab. Kalau tidak, apa yang akan terjadi? Kita sudah bisa menduga anak itu akan menjadi korban, mungkin akan meninggal dunia. Apakah harus meninggal dunia baru kita peduli? Nah, sekali lagi Komnas Perlindungan Anak sangat-sangat concern dengan masalah yang sedemikian.
Dan juga kita berharap seluruh keluarga yang sudah menjadi tersangka harus diproses secara adil, secara benar, supaya tidak lagi terjadi hal-hal yang sedemikian ke waktu-waktu berikutnya. Tindakan kekerasan harus ditindak secara tegas melalui hukum ataupun Undang-Undang Perlindungan Anak yang mewajibkan setiap orang harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Sekali lagi, saya mau katakan bahwa Komnas Perlindungan Anak mendukung semua upaya yang dilakukan oleh Polres yang ada di Malang untuk menindaklanjuti kasus ini, dan kita berharap bahwa anak-anak yang menjadi korban juga harus dilindungi. Dilindungi dalam arti bisa diambil alih tanggung jawabnya baik oleh dinas sosial ataupun para pihak yang bertanggung jawab yang mau mengambil tanggung jawab itu, supaya anak benar-benar terlindungi dan masa depannya terlindungi, pendidikannya terlindungi, dan seterusnya. Itu adalah harapan kita. Komnas Perlindungan Anak selalu berupaya untuk melakukan yang terbaik untuk anak, dan kita mendukung semua upaya yang dilakukan oleh Polres maupun oleh setiap orang yang mau bertanggung jawab untuk melakukan hal yang terbaik untuk anak. Karena kita memahami anak terlindungi, pasti Indonesia maju. Korban sudah menjalani perawatan di RSSA Malang. Kondisi korban saat ini perlahan-lahan sudah membaik. Korban sudah bisa diajak untuk berkomunikasi meskipun terbatas. Para pelaku ditahan di ruang tahanan Polresta Malang dan Lapas Wanita kelas 2A Kota Malang. Para pelaku dijerat dengan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Nantinya, korban akan dirawat oleh Dinas Sosial karena seluruh anggota keluarganya telah menjadi tersangka. Sekian Komnas Anak Update kali ini. Nantikan informasi selanjutnya di Komnas Anak Update. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Komnas TV Anak dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Untuk sahabat anak Indonesia yang ingin ikut berpartisipasi dalam Komnas Anak Update, dapat langsung mengirimkan video kejadian di lapangan ke komnasTVAnak@gmail.com. Menjaga dan melindungi anak sama dengan bela negara. Salam anak Indonesia, anak terlindungi, Indonesia maju.